Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Cahayana Putri, guru di SDN 2 Pringgabaya, mengajar kelas 5 SD. Di sini saya akan membawakan materi tentang gaya dan gerak mata pelajaran IPAS. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi macam-macam gaya, siswa mampu menjelaskan hubungan gaya dan gerak, dan siswa mampu menunjukkan kerjasama dan rasa ingin tahu. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Ibu minta kepada ketua kelasnya kelas 4 untuk memimpin doa ya untuk pelajaran kita pagi hari ini biar lebih berkah lagi. Bersiap. Siap. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua hari ini? Udah siap belajar? Oke, anak-anak ibu yang hebat, pagi ini kita akan belajar IPAS, materi gaya dan gerak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya. 2. Menjelaskan hubungan gaya dan gerak. 3. Menunjukkan kerjasama dan rasa ingin tahu. Sebelum kita mulai belajar, kita biasakan dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ibu minta semuanya berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangkitan jiwanya, bangsa badannya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
materi kita hari ini. Ibu ada mau menampilkan video, kita tonton sama-sama ya, tentang gaya dan gerak dalam kehidupan kita sehari-hari. Hai teman-teman, hari ini Ibo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak kakak tuh dandan juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya Wah, ini kan seru. Tentang gaya gerak kan? yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan kayak nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi kayak itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola. Untuk itu, atau seperti kuda menarik daun kan, kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberi Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Oke, mulai aku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Pemain sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih pemain sepeda di jalan yang rata dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih, pada lintasan miring, udah bola bisa bergerak sendiri loh. Gerakan yang bergerak sebut berpindah. Atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, dia pasti bergerak ke bawah kan? Selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas ke bumi mengalir ke tanah,
Dan saat kita mandi, air mengalir ke kita pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Balik, tolong! Wah, gak berasa udah selesai yang pelajarannya ya. Yuk, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari tadi sebelum pulang. Yang pertama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Asik! Aku jadi semakin paham nih tentang gaya dan gerak. Sampai ketemu nanti di lapangan bola ya, teman-teman. Udah. Dari video yang tadi kita tonton, kalian udah dikasih tahu nih apa sih itu gaya, apa sih itu gerak. Kalian pernah ngeliat bola ngelinding nggak? Pertanyaannya, coba kita pikirkan, kenapa sih bola itu bisa ngelinding ya? Karena mendapat dorongan. Dorongan itu dari mana? Dari gaya. Berbanding terbalik. Nanti kalau ada batunya diam, tidak menggelinding kayak bola itu karena apa? Tidak dapat gaya. Masih semangat nggak? Saya semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ada yang tahu macam-macam gaya nggak? Siapa yang tahu? Coba disebutkan apa aja macam-macam gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gravitasi. Ada yang mau cepat hafal nggak? Kita tepuk macam-macam gaya ya biar lebih mudah. Good. Tepuk macam-macam gaya. Gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, gravitasi. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat merubah bentuk atau gerak benda. Oke. Biar lebih mudah kita memahami, tadi udah Ibu kasih tahu nih apa sih itu gaya, apa macam-macam gaya. Biar lebih kita mudah pahami nih dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan gaya. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju angkat tangan. Ini 2 orang laki-laki. Cepat, maju. Patih, Rizky, ayo cepat. Iya lagi. Maju. Kita lihat temennya ya. Kita lihat pergerakan ketika bangku ini mendapatkan dorongan atau gaya. Ayo didorong. Dorongnya pelan-pelan coba. Itu narik dong. Dorongnya pelan. Oke. Kembalikan ke tempatnya. Terus cepat. Oke, stop dah. Oke, dari praktik tadi kalian udah lihat nih teman kalian dorong meja, teman kalian dorong mobil-mobilan. Semakin lemah gaya yang diberikan, maka semakin pelan dia
digesek, didorong. Kalau semakin cepat atau semakin besar gaya yang diberikan pada mobil-mobilan, maka dia semakin cepat. Jadi tergantung dari gaya yang kita beri. Sepeda enggak? Wah, rata-rata semua suka naik sepeda ya. Saat kita mengayuh pedal sepeda, gaya apa yang dia berikan? Gaya? Gaya? Ya, mengayuh itu gaya apa? Gaya dong? Gaya dong? Gaya dorong. Kita ke langkah kerjanya ya. Ini kertasnya diambil, dilipat. Lipat Elsa. Dilipat jadi kecil-kecil. Lipat. Salah. Terus dilipat. Kecil kita. Udah? Terus dipotong lakbannya ya. Dipotong lakbannya. Oh, dikit-dikit aja. Digunting dulu. Dia nukin lakbannya ya. Jadi anu ini. Ada yang gunting lain? Ya. Sana di bawahnya. Hei. Udah, jadan dong. Taruh sini, baru dikasih lakban. Bisa jadi dua ini, jadi dua. Jalan sama. Balik. Morning ya. Udah, matiin.
Jadi, pembelajaran kita hari ini setelah melakukan praktik, menonton video, di mana kita ketahui gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat merubah bentuk atau gerak suatu benda. Nah, di mana macam-macam gaya itu udah kita ketahui tadi. Ada gaya otot, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya listrik, dan gravitasi. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terus semangat dan jangan pernah bosan belajar ya anak-anak hebatnya Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, biar lebih berkah lagi, kita tutup dengan sama-sama berdoa ya. Ibu minta untuk ketua kelasnya pimpin doa ya.